Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendeng nih. Meskipun edama gande warakatut dona mawati kambe salam. Ya mudah-mudahan lain karena duhawoy. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah dan tazkirah, as'adakumullah. Insyaallah kurang lebih ceramah mada prendena 2 jam ya. Karena tadi malam mada ceramah akad desa Sai Kecamatan Sormandi 3 jam wati warna kiri kopa ya. Tiap kopa payah mata ternyata marumina. Tapi insyaallah akan banyak informasi-informasi yang akan menguatkan keimanan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, pertama mada mengingatkan dan mengajak untuk kita semua terus bersyukur, terutama atas nikmat iman kita ini. Sebab tidak semua, Pak. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, dapat berita doho dari sekian malu cek kita doh sudah hoga. Nah, barang udah nak umum ki bapak-bapak ni, dia oh ibu ini oh bapak-bapak wati, bebau bapak-bapak, yo. Ya. Jadi dari sekian jumlah manusia yang hidup saat ini, mungkin kalau mata katakan mungkin hanya 1% saja yang dihinggapi iman sejatinya. Kita lihat bagaimana di Cina sana hanya 0,000 saja orang yang beriman. Di Inggris sana, hari Indonesia apa membutuhkan ini? Palakon itu belum tentu juga beriman kan? Maka KTP ini Pak Goli. Ya kan? Ya. Sehingga etegu pala ketika murid daripada Abu Hanifah, pada Abu Hanifah dah. Pada Abu Hanifah. Pada. Untuk saya. Jadi Abu Hanifah itu adalah pendiri mazhab Hanafi. Dia itu pendiri mazhab pertama. Kenapa dia pertama? Ya siam selama kaina. Dia itu mendapatkan sahabat. Jadi Abu Hanifah ini adalah masuk pada golongan tabi'in. Bapak tengarang tabi'in karena dia itu mendapatkan guru dari sahabat. Jadi Rasulullah, kemudian ada sahabat, baru dia di situ. Siapa gurunya? Yaitu Anas bin Malik. Nah, sahabat jamaah sekalian, itu dauma beriman yang hidup pada zaman Rasulullah dan mendapatkan Rasulullah. Ingat. Jadi meskipun hidup pada zaman Rasulullah, tetapi kebetulan dia tinggalnya di luar daripada Arab, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, Pak, bukan sahabat. Karena dia tinggal di Yaman. Dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah.
Sehingga dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Sahabat itu adalah orang yang beriman dan bertemu dengan Rasulullah, itulah yang dikatakan dengan sahabat. Sahabat yang dimaksud sini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Abu Hanifah ini. Nah, Abu Hanifah punya murid lagi. Bertanyalah muridnya ini kepada Abu Hanifah, wahai imam kami, dosa apakah yang dikategorikan sebagai dosa besar, kemudian dosa itu membahayakan iman? Coba Pak. Apa jawaban Abu Hanifah? Pertama, ketika ada orang yang ditakdirkan mendapatkan iman, bersitikan itu kan nih. Nah itu kan mau itarake gara iman kan? Kalau lima paksa mau itu iman. Setape tay warahan, wara pengajian, wara ceramah na, ustaz dari sape. Berarti sari iman, dia kalau mentuduhan itu. Kalau lima hantar gula boleh laporan jalan tinggal war pengen nama itu. Iman Pak. Anggahan untuk sambea, untuk puasa, untuk sedekah, untuk zakat, itu berarti suara iman yang botok ke alasan. Kecuali biasanya ini pilkades, ini pilkada, barang membotok sedekah deh. Kalau tidak kau aku, kalau komi jadi apakah betul karena iman atau karena au tidak ada biar tete, wallahu alam. Cuman gahi Abu Hanifah, warasi palado telah ditakdirkan oleh Allah dihinggapi iman kepadanya, kemudian dia tidak mensyukurinya. Inilah yang paling membahayakan dirinya, keimanannya. Coba Pak. Ya, itu yang pertama. Nanti mau ada bahas detailnya. Kemudian yang kedua adalah masih dikategori dosa besar, yaitu ketika ada orang ya yang tidak ada rasa khawatir pada dirinya bagaimana dengan keadaan pada akhir hayatnya. Sebab ndak ke jamaah sekalian, dai kita mau hadir be. Kon yang tahu imam pun wali. Apalagi mas setengah-setengah iman be. Belum tentu kita nanti ditakdirkan pada masa akhir hayat kita atau yang disebut dengan niza itu, niza namanya, ditakdirkan menjadi orang beriman Pak. Belum tentu. Atau mungkin ada orang yang kita lihat, wow, siapa bejat selama hidupnya, pernah kita sambea, identik pada kita, komisi siapa sebelah cili dan sebagainya, tetapi malah nanti pada akhirnya dia malah ditakdirkan sebagai orang beriman gitu. Sehingga warasi pala dou yang tidak ada rasa khawatir awak timara kon khawatir ini apakah mereka cuma mau berada di mana beriman atau betul kafir, sehingga tidak memiliki persiapan sedikit pun. Bahaya. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada orang yang suka sekali berbuat zolim terhadap orang lain. Nah hobi aku siapa? Nah hobi aku. Mulai rasa do elemen ba nabon baju hakan tak biang diri enggak? Ya. Wara apa BLT nih. BLT ada. Bantuan langsung tunai kan ada. Waraku do mesti nanti mereka maka si pau tantu nih pala watirakan pala wara do sepakat tibutu na lalu aja mau pangandai na wara gaji na pala justru dari mereka kira-kira do merambai na ke zolim atau tidak jemaah sekalian? Zolim. Kalau ada orang seperti ini kata Abu Hanifah, maka orang seperti ini adalah telah melakukan dosa besar dan membahayakan dirinya, terutama imannya. Ya. Makanya jemaah sekalian, biasa ketika kita ditakdirkan mendapatkan iman, mesintika kita,
laksanakan dengan sebaiknya perintah-perintah Allah. Itulah sebagai bukti keimanan kita. Waktu sembelah, warisan rezeki sedekah, neraka si nisabnya kalau segan tanah. Kebetulan madale itu wakil ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima. Sama labo Ustaz Sulaiman. Ya. Salam beliau di Tadohoda. Sejatinya malam ini Pak Sulaiman akan berada di tengah-tengah kita, namun takdir berbicara lain karena beliau malam ini berada di MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada di atau dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, AKG sebagai pengantar pakai ini. Akan pengantar tak wati puputan umat lagi. Ya. Enggak Pak Sulaiman enggak. Akar rasa nunggi ke Ustaz. Ya, campur-campur lucu. Kalau kupola tuh ke. Kalau kita mata diperlukan ke lucu-lucu. Sebabnya kita biasa de kalama tadi tapi bego akan monta, akan bolo doh kan. Kasih dibalik Ustaz berni. Mana kayu selama tuh saya dari mana? Aku di sini. Alay Ustaz, te lucu tuh na. Pada mana macam ni? Ate lucu tuh le. Pokoknya campur sama sekali. Hai satu tuh. Terus apa bisa kira-kira lo pokoknya kita lo. Berarti apa? Lucu banget. Kayak tu derugi pernah nuntuk 2 jam dah mana pokoknya sebuah lah lo gimana? Oh, sehingga mata mantiri. Amangali ake waktu lucu na. Serius lo. Siap kan? Nah. Jadi begini jemaah sekalian. Kita harus siap ke? Anu lucu. Buat kata kabai bu. Setiap koma-koma titik-titik kata kabai. Hafal kalau perlu. Jemaah sekalian. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar mayat salah seorang sahabat dari Ansor. Berarti kaum Ansor dah. Ansor itu adalah sahabat asli Madinah dari kata Nasara Yansuru, artinya penolong. Ansor adalah kaum yang menolong. Siapa ditolong? Muhajirin. Itu orang-orang yang dari Mekah ke Madinah, termasuk Nabi. Re'au sedoho pahweana sediana umar dan sebagainya. Maka itu disebut dengan Ansor, orang-orang yang menolong. Dan itu adalah semua dari kalangan sahabat karena mereka hidup bersama Rasulullah di Madinah. Ketika sahabat ini meninggal, jadi Nabi ini mengantar sampai ke pemakaman atau pekuburannya. Sampai di kuburan di sana, ternyata makam atau radege jamaah sekalian wati pungguri nari. Mayat beserta rombongan yang mengantarkan mayat ini warung kesal rade. Tapi ternyata radege wati pungguri ngari jemaah sekalian. Kira-kira terkadang luar apa hikmah sebuahnya? Kira-kira artinya Nabi memberikan contoh karoci pulau umbu domat ya. Itu ngira ke anak Jakarta ngira anu memurimbali jadi. Mau apa? Anak doa apa? Mama sih mai puni dengan doa permeti lambaran. Ayangnya kio ngina anu dah, au sumbawara. Nah, akhirnya au sumbawara, wen sarang cua mangira. Ngada lo siap. Nah, tidak jamaah sekalian. Kaidah yang diajarkan sini pertama adalah barasi pada angin daita memake kerocip umuna. Nah, sesampainya di kuburan sana karena rate wati punggori ngari, Nabi duduk menghadap kiblat. Jadi kiblatnya di Madinah itu menghadap Tanah Dogu. Tidak, karena Madinah tak ada. Sementara Ka'bah itu Tanah Dogu. Artinya menghadap kiblat. Sambil menunduk. Sekali-kali Nabi melihat ke atas. Dalam riwayat dikatakan wal jamkahi tul kali tiotesena. Wal jamkahi 2 kali ba. Setelah Nabi melakukan itu, artinya tanah awas ya, tanah awas Nabi, tanah ese sekali-sekali, tanah awas, tanah ese. Lalu Nabi menoleh kepada para sahabat.
para sahabat yang ada di sekitar tadi itu mengenang sambil mengoringi generate kan deh. Berkatalah Nabi, wahai sahabatku, mohonlah perlindungan kepada Allah agar kalian atau agar kita semua ini tidak mendapatkan azab kubur. Coba Pak, kira-kira kalau Nabi katakan seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang di bawah ini? Terjadi penyiksaan pada dalam kubur ini. Sehingga Nabi berpesan kepada para sahabat agar mohon perlindungan kepada Allah agar kita ini jangan sampai mendapatkan azab kubur itu, karena begitu tersiksanya. Coba. Lalu setelah mengatakan itu Nabi berdiri. Gini dulu Nabi. Lalu Nabi mengangkat tangannya dan berdoa. Au doana akelo hafal doa. Mau apa ke? Dan ake biasa baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Hafal aja. Atau ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nabi membaca doa ini 3 kali. 3 kali dia baca ini. Setelah itu Nabi kembali menoleh kepada para sahabat sambil tetap berdiri. Lalu Nabi bersabda dan bercerita. Akhir bercerita. Apa yang diceritakan oleh Nabi? Perjalanan roh kita ketika mulai masa nida sampai nanti di alam kubur. Tidak jauh-jauh. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini aktif bahas materi itu surah Al-Fajr. Hafalnya Al-Fajr dah. Yaitu ayat 27 sampai ayat 29. Sampai 20 sampai ayat 30. Lain itu. Tapi mata bahas 3 ayat saja. 27, 28, 29. Ya. Ini nanti kita bahas. Nah, jemaah sekalian, mulailah Nabi bercerita. Ketahuilah para sahabatku bahwasanya ketika kita nanti masa niza itu adalah masa detik-detik kematian kita. Lainnya bendera sangsaka merah putih puama detik-detik pengibarannya termasuk kematian juga. Ya, kalau 17 Agustus detik-detik pengibaran sangsaka merah putih kan deh. Nah, kalau kayak detik-detik pencabutan roh dari jasad manusia, namanya niza, atau biasa punya bagaimana kayak sakaratul maut ini detik-detiknya. Tapi sakaratul maut itu adalah identik dengan cokina al-masa warihau itu kan. Tetapi niza itu adalah mau warihau tetap namanya niza, namanya waktu yang telah ditentukan masanya, namanya disebut niza. Nah, lalu Nabi katakan gini, sejatinya manusia nanti pada masa niza itu akan ditetapkan dalam 2 golongan saja. Kalau bukan sebagai orang beriman, maka dia akan ditetapkan sebagai orang kafir. Itu saja. Coba Pak. Jadi tak ada lagi di antara itu. Tidak ada setengah iman, tidak ada setengah kafir. Yang ada adalah hanyalah kafir dan beriman. Kenapa? Nah, kita dengarkan selanjutnya. Jamaah sekalian, ternyata sebelum kematian kita itu, yang pertama kali datang adalah siapa? Setan. Setan yang dikirim oleh iblis kepada kita, terutama bagi orang-orang yang punya iman, maka iblis itu akan mengutus setan itu sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin naik, semakin tengok imannya seseorang ini, maka semakin tinggi juga pangkat setan yang dikirim ini. Ya. Lalu datanglah setan ini, duduk pas di hadapan calon mayat ini. Dengan apa? Dengan membawa air. Wa'ui
Karena sejatinya jamaah sekalian, semua kita nanti ketika daitan eparmade bete, kita akan merasakan haus yang amat. Mangowo naita jamaah sekalian paling mangowo. Kalau kemarin naita di bulan puasa, kita kan hanya tidak makan atau tidak minum di siang hari saja jamaah sekalian. Pagi kita makan, cuma dipercepat saja. Malam juga kita makan, yaitu sore saat maghrib kan gitu. Amarin po maganda naita jamaah sekalian. Wah, tidak tentu mangowo aja nih. Tetapi nanti di masa di zain nanti jamaah sekalian kita akan merasakan haus dan amat gitu. Sehingga setan itu datang membawa air. Lalu bertanya kepada calon mayat ini, "Oh lenga," gede kau nih. Kami bahasa sampai lagi. "Oh lenga." "Boleh?" "Mangole." "Irai mangu poda bo ogeni." Pasti. Dan kita pun akan menjawab seperti itu jamaah sekalian. Pasti akan menjawab seperti itu. Ira manggo gini, manggo. Dake. Apalagi katakan oi, erenga. Mana yake? Dake na dari pohon itu ke. Balik mereka jamaah sekalian. Katakan oi di pohon itu. Mana yake? Pasti kita akan menjawab nee. Augen setan, mana esi? Waktu menau atau nggak lagi bu? Nggak bu. Bahwa Tuhan itu dua nah. Coba. Kan pada mereka betul beriman Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu hanya satu. Manakala kita mengatakan dua, berarti saat itu kita telah kafir, Pak. Kafir saat itu, Pak. Coba dasarnya godaannya itu, Pak. Buat apa bah setan mau neta kayak butuh air, nawa oi, keras. Deh kayak Hanifah deh. Kalau kita tidak khawatir dengan kondisi itu, berarti kita tidak punya siapa kan? Deh kita jangan sambil lagi, deh kita jangan tenang ngaji ke, deh kita minta tahu sedekah ke. Karena kita tidak pernah khawatir dengan kondisi saat itu. Lalu kalau sekiranya orang beriman jamaah sekalian, dia pasti akan menjawab karena pertolongan Allah. Allahu ahad. Allah itu hanyalah satu gitu. Tuhanku hanya satu, tak ada lain. Lalu setan itu akan mengatakan, dia adalah dewa tilondeko dapat doge. Akhirnya turun lagi ke kaki. London udah ini kan baring dia tak biasa ke. Baring. Saat dia sakratu gemen, sakar nisa itu baring. Turun ke kaki lagi. Tadi di hadapan wajahnya turun ke kaki. Di kaki lagi dia katakan lagi sambil goyang ke air. Mereka, mune, mangoro, kira itu mangoro kemana? Gahi, domne mati. Oh, mana oi? Dene ini. Oke, mana soi? Atu menahu, atu mengenakiku. Bahwasanya la Muhammad ededu pendusta. La Muhammad ka dompanga. La Muhammad ka cowa, ka akasaran dosa dunia ge. Gak kena demo. Bagi orang kafir, Pak, atau bagi orang setengah-setengah iman, apalagi kalau toga orang mau tantu. Dengan sia, dan mau apa ini beriman mungkin tuh bang sia. Karena dengan biasa deh, gak coba ubah, jiwa untuk coba dari ubah. Ya. Bagi orang kafir yang mengatakan iya. Yang penting kamu berikan air itu. Gahi Rusia bahwa Muhammad pendusta. Saat itu kafir, Pak. Saat itu manusia itu tadi sama itu sudah ditetapkan sebagai orang kafir. Sudah selesai. Maka setan itu kalau sudah katakan bahwa Muhammad pendusta, napaki ini tidak harus butuh napaki itu beda. Napaki kan, napaki Pak. Lalu karena dia ini adalah sudah ditetapkan sebagai orang kafir. Sudah. Bahaya, Pak. Kalau bagi orang beriman, maka dia katakan, oh tidak, Muhammad itu adalah Rasulullah, Muhammad itu Al-Amin, As-Siddiq dan seterusnya. Dia itu tidak pernah berbohong dalam masa hidupnya dan sebagainya. Lalu setan itu juga membuang airnya, membangkit airnya dan kabur. Tidorong di kota saya kayak betul-betul tembok iman. Nah, berarti sudah ditetapkan. Orang kafir jelas, orang beriman jelas. Sehingga kalau sudah seperti itu,
tahap selanjutnya adalah bagi orang beriman. Insya Allah kita semua akan menjadi orang beriman. Insya Allah. Amin. Amin. Bagi orang beriman jamaah sekalian, apa yang terjadi? Turunlah para malaikat, duduk di sekitar calon mayat ini. Waktu kemana ke? Waktu bu. Tapi dia sudah ditetapkan sebagai orang beriman. Turunlah para malaikat. Dengan apa? Dengan wajah yang tampan, ganteng, dengan senyuman yang penuh sinar, yang berseri-seri, pakaian yang bersih, bersinar bagaikan matahari. Begitu dikatakan dalam riwayat Daqaiqul Akhbar. Ya. Datang mereka menghampiri. Dalam riwayat dikatakan berapa banyakkah malaikat yang hadir saat itu? Sejauh mata memandang. Lalu malaikat itu membawa serta apa? Kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Dua yang dibawa. Untuk orang beriman ini, kain kafan dan minyak wangi. Nah, jamaah sekalian, setelah para malaikat ini sudah siap, maka tahap selanjutnya adalah turunlah malaikat maut. Namanya adalah malaikat Israel. Datanglah malaikat Israel dengan tampan wajah orang yang mau meninggal ini. Nah, dapat diberitahu jamaah sekalian, au malaikatul maut, dia akan datang dengan wajah kita sendiri. Misalnya mata, mana mati gini, berarti dia datang dengan wajah mata. Cuman tambah ganteng. Akhirnya berganteng ya, berganteng oke nih. Nah, begitu nanti datang lagi mau datang, tambah ganteng lagi pak. Iya. Sudah datang, turunlah di hadapan orang yang mau meninggal ini. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Karena semua sudah siap dan waktunya harus dicabut nyawanya ini, berkatalah malaikat Israel ini. Apa katanya itu tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba Pak. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang rindu pada Tuhannya, wahai jiwa yang istiqomah, yang sabar, yang bersyukur dengan ujian, dengan amanah dan lain sebagainya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Monggo, silakan keluarlah menghadap Tuhanmu radiyatan mardiyatan, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak. Jadi itu sejatinya yang kita baca itu di surah Al-Fajr itu adalah pernyataannya malaikatul maut untuk roh-rohnya orang beriman. Dipanggil orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah roh ini Pak, dengan ridho. Bahkan dikatakan tidak dicabut Pak, keluar dengan sendirinya setelah diperintahkan dengan panggilan seperti itu. Lalu setelah keluar, dibungkus dengan kain kafan tadi itu, kemudian dibaluri dengan minyak wangi. Nah, selanjutnya dibawalah roh ini. Dibawa kemana teman sekalian? Dibawa kemana Bu? Ya, dibawa ke Iliyin bungalana. Iliyin, iya betul, di langit. Iliyin itu tempatnya adalah di langit ke-7. Dia itu adalah ruangan. Apa itu Iliyin? Kita mau dikatakan, wa ma adraka ma Iliyun kitabum marqum yashhaduhul mukarrabun. Diceritakan. Apa itu Iliyin? Iliyin itu adalah disitulah disimpan roh-rohnya orang beriman. Yashhaduhul mukarrabun, dan disaksikan oleh para malaikat yang ada di sekitarnya. Di mana itu? Di langit ke-7. Sehingga untuk melewati langit ke-7 ini kan tentunya melewati langit pertama. Dibawanya roh ini, jamaah sekalian, dibawa roh melewati langit pertama. Setelah melewati langit pertama, semua penghuni langit pertama akan mencium aroma wangi yang semerbak wangi itu dan bertanya, siapakah itu yang lewat? Dan tahu jalan oleh lambe, dan aku bertanya, dicoba deh. Au sampai gaya malaikat yang membawa tadi, yang mengiringinya,
Tahulah fulan bin fulan ini adalah rohnya orang beriman. Alay ngajoden tahu jar one. Dede pada. Di langit kedua seperti itu lagi. Langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Masuk langit ketujuh. Sampai di langit ketujuh, itulah tadi dibawalah ke suatu tempat itu iliin sampai Allah mengatakan, turun tanah, setelah tadi itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa yang ditanya? Fadkhuli fi ibadi. Allah maksudnya tadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang beriman. Itu maksudnya. Disimpan di situ, diiliin itu. Jadi roh-roh orang beriman itu disimpan di iliin. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji, karena manusia itu diciptakan dari tanah, min turab. Kemudian akan dikembalikan ke tanah. Kemudian nanti pada masanya nanti dia akan dibangkitkan kembali dari tanah. Dalam surah Al-Infitar, wa idzal kuburu fujira, apabila kuburan itu dibongkar semua, amilat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ngeri, Pak. Mada kalau subuh-subuh imam do sigi mada baca teh kadang tiba kumpul dong ke sana. Mulai dari misalnya ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, Ausi yang menipumu itu, Ausi yang menggodamu itu, Ausi makalelumu, sehingga kau itu durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa sih kalian itu sampai tega itu loh, durhaka kepada Allah itu? Apa sih kurangnya Allah kepada kalian itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi surati ma sa'aka rakkabak. Woi, ngeri itu sebenarnya teman sekalian. Para mereka dibahas normal di pertemuan. Nah, kemudian setelah hamba ini, oleh karena tadi Allah berjanji bahwa sejatinya orang beriman itu ya diciptakan, termasuk semua manusia diciptakan dari tanah dan dikembalikan ke tanah dan nanti akan dibangkitkan ke tanah. Maka roh orang ini dari lima tadi itu dibawa turun lagi ke bumi. Terus apa yang situ? Cukup ditulis namanya saja di iliyin. Jadi ngarang-ngarang tuh beriman gak? Wa urawara serada iliyin. Itu tadi fadkhuli fi ibadi. Masuklah bersama hamba-hambaku yang beriman. Coba Pak. Nah, jamaah sekalian, kira-kira punya nasib untuk makafirkan deh. Seperti itu kafir itu puro. Laku patigai. Jadi kalau orang kafir jamaah sekalian, begitu dia ditetapkan seorang kafir, turunlah para malaikat yang ganas, yang siap makan, yang siap menghukumnya. Kemudian datanglah malaikat Israel dengan tampannya sendiri, tetapi jelek sekali, bau pula dan sebagainya. Kemudian begitu waktunya tidak diperintah Pak, langsung ditarik. Karena sejatinya bagi rohnya orang kafir itu tidak dosa. Do kafir kah? Au begitu ante main edal pahu malaikat Israel kah? Ngacilnya pada, disendi pokoknya tidak dosa. Tetapi karena waktunya harus keluar, ditarik paksa. Dalam riwayat katakan pun itu tarik paksanya, sintika kain bol yang dibasahi baru ada besi, pokoknya robe-robe. Jadi semua sendi-sendi kita ini merasakan sakit yang paling sakit dirasakan ketika roh itu dicabut dari jasad kita, jamaah sekalian. Itu orang kafir Pak. Keluarnya mau dibawa ke langit 7, di langit pertama pintu yang pertama menolak Pak. Oh, kami tidak sudi dilewati oleh orang yang bau seperti ini, jelek seperti ini. Kata pintu langit pertama, nggak mau. Terus mau dibawa kemana ini? Tapi doa akhirnya rohnya orang kafir ini adalah dibawa ke Sijjin. Di mana Sijjin? Adalah di lapis ke-7 bumi ini. Itu adalah penjaranya
yang diawasi atau dipimpin langsung oleh iblis. Coba Pak. Itu namanya sijil. Jadi orang bicara rohnya orang beriman dibawa ke iliyin, rohnya orang kafir dibawa ke sijil. Sadis Pak. Kemudian kemudian yang dahugay ba Imam Abu Hanifah ini keras Pak. Kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang kafir, cumpur. Nah, kemudian jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu masih panjang perjalanannya. Bahkan kalau roh itu sudah dikembalikan ke jasadnya di kubur itu, kalau berdasarkan hadis Nabi ini, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya, melakukan prosesi. Ditanya, bagi orang beriman, bagi orang beriman itu didudukkan dulu. Duduk. Jadi tidak seperti nanti di kubur itu diduduk mereka, duduk. Ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau orang beriman, enak Pak ditanya, Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Muhammad Rasul dan sebagainya, gitu kan? Enak. Tapi bagi orang kafir gimana? Au kira sampai gaina. Ina sampai berapa gaina? Sorry malaikat. Hei! Orang. Bangun. Siapa Tuhanmu? Do kafir gini, do kafir. Siapa Tuhanmu? Out sampai gaina Facebook. Apa Facebook gaina? Dia boleh sampai Facebook sama sekalian Tampu kalau mau sampai maruari bahkan ini mana Facebook terus. Apalagi masnya AGG namanya FB Pro. Aku profesional raka video ini. Wah, tiko lewat malu. Fikir pun sementara tiperan sampai ya. Maka itu lo sampai Facebook boleh. Siapa nabimu? Instagram. Para anak muda kalimat doa ini. Ya. Siapa di mana kiblatmu? YouTube. YouTube. Ya. Sehingga jemaah sekalian nanda kasih cambena, keluarlah seruan dari langit. Bukakan pintu neraka baginya. Orang kafir jemaah sekalian dibukakan pintu neraka sejak di alam kuburnya jemaah sekalian. Untuk apa pintu neraka ini? Agar hawa neraka itu dirasakan. Bagi orang beriman, keluar dua seruan. Bukakan pintu surga untuknya. Untuk apa? Agar hawa surga itu keluar. Jemaah sekalian, kalau kita sudah merasakan hawa surga, indah nikmat yang luar biasa. Ampun hawa ke? Ampun golong-golong nah. Kalau anak jemaah sekalian, maka teringat au sampai bangun kepada Allah tertibkan banci-banci maru sampai kan motor banci lo sampai boga. Ya. Tertib madro. So inti lima gani. Dai dohom ge titah ngem dosa. Karena kena ge kimge. Kani gom lo ge seksi mo lo ge dapat do sila asli be. Te kali selo de kagak batis ke dosa. Maka cek do sila potasi. Iya seksi main madro namanya nah. Depresi sedolah sanjua deh. Akhirnya desori dimanda. Gomdo ke kita untuk karena bikin gue. Acan bilang, ira ustaz. Mata kau dapat dia hidupmu. Tapi hidupmu dia neraka insan. Yang buat acan bilang. Di mata istighfar terus. Kenapa jemaah sekalian? Pada Nabi itu pernah menggambarkan bagaimana neraka itu seri paling ringannya. Ketika Nabi mencoba menolong paman tercintanya, yaitu Abi Thalib. Abi Thalib itu jamaah sekalian, kita semua tahu dia itu ditakdirkan mati dalam keadaan tidak beriman. Tidak beriman, padahal luar biasa. Kalau bahasa mereka kitab Ar-Rahid Al-Maktum, Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi itu, lo nangis deta. Bagaimana itu perjalanannya itu bahas khusus ada terkait Abu Thalib itu luar biasa pengorbanannya terhadap itu pembelaan terhadap Nabi itu. Ya. Sehingga saking cintanya Nabi kepada pamannya Abu Thalib ini, akhirnya dia membaluri semua ludahnya supaya tidak dikena air, dikena neraka. Jadi oifila Nabi ge, atau fil, pada baluri.
artinya di boleh ini, boleh kayak serumbu paman ke, dengan tujuan bati hina apa? Afi neraka, karena udah tutupi oleh firman Nabi. Namun takdir menyatakan lain jemaah sekalian. Au takdirnya ternyata wara dekopan kan, boleh naik pongi, ya, waktu hina ba firman ini, waktu apa? Tete perlu ugai hawa neraka, luru tapu kopa, teka. Opa lu ne teka tagisi, tatatuku, tawangga, taloko, ne tadaga sampai di otak. Raka di otak aja mas kalian mendidih, namboko di otak kan? Mboko di otak sampai tulang-tulangnya hancur berkeping-keping dirasakan. Nabi itu tahu bahwa pamannya saat itu merasakan kesakitan yang paling amat. Kemudian turun ke bawah, hancur semua. Jadi mulai dari otak kalau dihancurkan dulu hancur sampai mayat-mayat sampai ini sampai remuk semua otak anunya, tulang-tulangnya. Itu baru hawanya neraka bah. Ake si banci kehina, dah amu saja yang penting anu warpati uhidi neraka. Kau berpikir semoga akan neraka kan boto artisna, boto koruptorna, boto membeli serangan fajar. Anaknya kemudian deh, gimana anaknya? Wah, sama orang kalau sampai di sini, dia kau madura kau nangkena sih gue. Gak punya air, itu mau api di berat tuh gue punya hewan, nggak ada ini macam kalian. Yang mau diawas enggak kira. Nah, jamaah sekalian, jadi seperti itu. Jadi ketika orang beriman itu dibukakan pintu surga, Pak. Surga. Pertanyaannya orang masuk di bukan pembaca kajian kita tekan kabar di sampai itu, dia berarti para penghuni surga saat ini belum. Jadi surga itu baru bisa dimasuki penghuninya atau kita nanti masuk surga ketika nanti setelah melewati proses-proses seperti di kiamat wade yaumul mizan, ditimbang amal daita dan sebagainya. Baru nanti bisa masuk surga. Saat ini belum. Surga memang sudah ada tapi belum dihuni oleh manusia. Tadi pintu surga itu apa? Itu tadi dalam rangka mengeluarkan hawanya saja dulu. Tapi itu kenikmatan luar biasa. Contoh-contohnya. Dede para cerita Nabi kan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala beberapa hari lalu ada kajian lagi kita akan terkait dengan bagaimana apa yang dikatakan oleh ruh ketika keluar dari jasad kita. Ada yang menarik. Diceritakan situ ada Abi Kilabah. Pada Abu Kilabah dalam kitab Al-Qur'an dikatakan itu adalah Abu Kilabah. Nah, suatu ketika Abu Kilabah ini bermimpi. Nifi pada Abu Kilabah kayak. Nifi jamaah sekalian, dia melihat di perkuburan itu retak semua kuburan itu dan penghuni kubur itu naik di atas dan duduk di pinggir kuburan itu. Toh, di Kingraden ya, nomor mati ini. Dan semua yang naik itu membawa cahaya dan memegang cahaya dari nampan, aku semacam pokoknya warna dan itu telah mengeluarkan cahaya semuanya kecuali satu orang. Jadi sarana mayat-mayat kemalosa Raden ge warna sarana cahaya dan tidak. Meskipun beda-beda terangna, warna matuanari stoi, warna magau, warna malinawat, warna 100 watt gitu. Warna mawa ilo satrongke, warna mawa lampu pilih sudah ke, ya. Tergantung amalnya, tergantung nanti apa yang dilakukan. Nah, tapi ada satu orang yang tidak memiliki cahaya di tangannya. Penasaranlah Abu Kilabah ini bertanya, wahai fulan, ya kalau kemudian Oba, Bapak mau minta meragai cahaya nanti mu, lain paling yang lompat ya dia meragai cahaya. Cerita tuh sia. Sapot dagai nama dagai macam ada gue, macam poda ada mata gue, apalagi cerita. Gahi mai tak kan ini, napune. Sedo gambar ke cahaya kan, karena anak negara doa aku, anak namuri ga na doa aku. Nah kalau saya sedekah, ini sedekah dari aku, sedekah dari harta lagi iman dari wajib ini. Kan anu maka kamatin poa, war umah ora, war dana ora. Sehingga anak mau ke auga, dari situlah mereka sedekahkan dari usigi kombi untuk fakir miskin kombi. Dari cahaya ga senoga.
Para mata anak kemana ge? Sampoto-poto lawan harta dipaki dia mana mani? Dan non tapu sedekah. Dekat doa wati ngawana. Dari rumah dah, coba Pak. Sehingga wati bercahaya rumah dah. Dia majar rumah dah ge. Majar ge mumpung ke oraku. Botol aku. Dan begitu mati dirat deke wati kono war cahaya, ti kono war gemetio dan sebagainya, ti waktu mu kecoki. Oleh karena itu jamaah sekalian, penekanan mata di situ nanti. Kalau kita punya anak jamaah sekalian, ya tentu kita semua nih, hampir semua punya anak. Dan kita juga anak sejatinya, orang tua kita belum meninggal. Anak Nefa jamaah sekalian. Kita doakan, kita berbuat baik sampai alaita, karena sejatinya itulah yang mereka tunggu hari ini jemaah sekalian, itulah yang mereka tunggu. Ya. Sehingga di dalam riwayat dikatakan, pertama, ketika ada orang tua yang memang ditakdirkan berakal ini, waktu bercahaya, bahkan ditakdirkan mendapatkan azab kubur, di azab kubur orang tua ini. Aku ajul sampai aku dan sebagainya, atau bahkan tinggal sampai aku kalau orang anak, dan ternyata anaknya di dunia ini yang masih hidup ini pertama baca taroah. Misalnya dong tua ge, dong tua mereka muncrat ge, tuduh mereka, tuduh kali dengan tuduh gua, nanti campur, tuba. Gofo. Tergantung. Nanti si tukar, nanti si campur, nanti si tuduh kan deh. Tetapi suatu ketika begitu malaikat ini tuduh, rima malaikat ke nggak bisa digoyangkan, berarti ruang dikeruku. Malaikat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa tangan kami tidak bisa digoyangkan ini? Saya mau memukul lagi kurang aja ini. Kau tidak sampai dengan sampai, kau tidak serikat dengan sedekah. Orang ini harus dihukum ya Allah. Allah di rumah, malaikat, apakah kamu tidak mendengar dan tidak melihat? Di dunia sana, anaknya sedang membaca Al-Quran. Tidak boleh kamu menghukum orang tua yang malah kala anaknya sedang membaca Al-Quran. Coba Pak. Akan dari teke kapoda ada te anak, tanah orang badandut aneh. Apa tuh kata ibu deh? Aku nih mana tuh sampai nih. Aku pilih madal ini coba kan deh. Rebi. Ya kan orang ngaji, pede. Depan orang ngaji kali nol mata. Mada dan kita tuh harus seperti ini. Edera bangga ada taruhan rawa dandut. Sementara orang ngaji, Edera bangga ada dari taruhan atau juara malah. Juara Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Kimia, bahasa Inggris. Kau dia kan ngaji, itu lo aku tipe nak tanah, udah deh. Enggak rai betul, alam orang ngaji ga, tentu. Sehingga tugas kita doh jamaah sekalian, udah ceramah ini, warna di Facebook mana kan? Ya ibu-ibu, bapak-bapak, mantap Facebook, ya silakan di follow teman jaga Abdul Munir, ya. Mana nanti fotonya, teman ya. Nah, ketika kita melakukan ibadah jamaah sekalian, ada Nefa, termasuk foto ngampun ini, mudah-mudahan kita tersinggung, ya. Mada biasa kalau unda sintika kita jelas langsung lagi ya. Kau usaha buat aku rongga yang minimal satu kisah. Logo pada kayak itu jamaah sijin enggak? Nah, kalau namboto saya namudan sebenarnya ya aman rasanya. Dawati waras namudan air. Bahaya rasanya. Sebab nanti jamaah sekalian seperti mata cerita. Wala pala rasa ketiga kata jamaah sekalian sigi enggak pala lu sih doh waktu itu sampai itu bahkan nampak betul nampak futsal ang pak ba mawikin na lima ini mata tuh ya cinta on salpam sigi cinta ke pak futsal ba gagalan te sigi te paul tam keren ba
Di akhirnya akas no, okay? Waktu asam tiga domba, dia marah na tutoy war siap-siap yang Pak Pusat. Palsik kali. Dia so ini, dia anak. Ini bukan masjid, iya masjid. Dan pakai sholat gini, nah. Terus pakai apa? Dia pakai mandi gini ada. Dari nonton Pak Pusat. Dari sorry ternyata kesimpulan lagi beragama sekalian. Sudah beberapa tahun terakhir itu, Sigi itu wati luar wali doma sambiagaina. Bapak udah waran dulu sambiagaina karena wati luar doma sambiagaina. Auto mas sampai sebenarnya waktu Sigi deh, waktu tunjuk deh, orang mati beda. Waktu orang anak dan ima sambia. Kenapa seperti itu? Karena kita ini dom tua ke, waktu pernah reaksi anak sambia. Tidak pernah ngaji. Desi dikhawatirkan ke jamaah sekalian, Allah. Tidak nutup kemungkinan juga mungkin kan ente. Kalau misalnya kita sampai kita, lakukan kita, mati cukup nih. Asuran Sigi kan, tidak sambia. Kenapa? Karena anak kita tidak tahu sholat. Itu intinya. Nanti deh, mata biasa bayangkan, itu bahaya kena. Iya. Maka mungkin hanya sekedar cerita begini. Tetapi tidak mudah. Itu mata reaction hanya nak kepo dah bre. Kalau seperti ini katanya jamaah sekalian. Namun yang terpenting jamaah sekalian, di rumah di keluarga, anfusakum wa ahlikum nara. Kalau mengaku diri saya beriman, anak Neva, jaga dirimu oke, sampai ya. Pala, sampai kese. Recepu anamu. Tenau. Antara kese. Tanah apu teipu anamu dan sebagainya. Ngaji, anak ngaji kese. Teipu anamu, recep anamu ngaji dan sebagainya. Tanggung jawab Pak. Dalam riwayat dikatakan singkatnya begini, ketika ada orang tua yang sudah ditakdirkan masuk surga, takdir ini karena dia dalam timbangan amalnya luar biasa Pak, sampai anak, sampai bintik tetangga nak, biar aku nabisina, paham tengok sampai ya, puasana, ada yang lain, gepa puasana, kurang puasana. Intinya sih pahala amal itu luar biasa. Akhirnya dia ditetapkan di surga Pak. Kenapa? Karena luar biasa pahalanya setelah ditimbang. Namun dia masih punya anak. Giliran anaknya ditimbang. Begitu ditimbang anaknya, tiwara kone pahala tahun apa maksudnya lo? Maihaga pahala rawi ihan coba. Sampai malaikat kaget lah. Nah, wara pula manusia berapa yang naik? Rawi ihan apa sia? Rawi tahun 300 lo. Akhirnya malaikat bertanya, anak muda, nak kayak gue mikir? Nak kayak Akhirnya singkat cerita sambil muda dak kayak utai daripada kita, bahwasanya dak kayak mada lain semata-mata karena mata aku ibu, mata mena mampanga, mata mena kia, narkoba dan sebagainya, mata bawa rasakan, kia terus rasakan mata. Aku isi aja. Palang dak kayak mada lain jagar nendai bis pada lainnya. Aduh tua mada sampai ada ini pernah semada, di pernah semada. Aduh tua mada ngaji dengan, sia serang lain di itu. Maka harus ganti. Dia itu punya anak. Dia dom tua kan dipanggil kembali. Dom tua mau sempurna. Nih lari seroga ini, bos lari siapa? Mau di seroga bah. Begitu mau sempurna, baru perusahaan itu apa? Baru perusahaan iyo. Dan begitu menghadap anaknya, kio sih anakmu, iyo anakku. Lalu nak itu deh anak ndak ini waktu pernah mereka anak mula sampai ya. Waktu pernah receh anak mulai ngaji dan sebagainya. Dede pasti campainya iya. Awak sampai kena, awak sampai lain asa. Tapi apa yang menyampai? Tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu mulut kita ini dikunci Pak. Kenapa dikunci mulut ini? Nah, di asa dia dari ruang dari gahi baik. Elam tapi iya kene. Iyo, rakate kau saksi. Podal iyo wara bal tadi. Iyo. Depan tapi sisi ya, dari siang marma kuman ini. Mulut kita ini bisa sangat mudah berdusta Pak. Makanya saat itu mulut kita ini dikunci. Terus ketika kita ditanya, awal sampai macam adalah tangan-tangan kita. Waktu kallimuna aidihim, maka berkatalah tangan-tangannya, iyo rumai ake anamada, iyo kakui kusiage memang waktu perutai yang rumahnya dan disaksikan oleh kakinya, sehingga pada akhirnya au ke rumah,
Dia ternyata ngomi pengkhianat pala. Iya kan pengkhianat. Sebab anak itu adalah amanah dari Allah. Jemaah sekalian, anak kita itu adalah amanah. Lain sekedar kebangga beki pada anak orang, pembotona, balongan, lain. Tetapi harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Kita harus kita kenalkan kepada Tuhannya. Kita harus cinta. Kita harus buat anak kita cinta kepada Rasulnya. Faham terhadap kitab-kitabnya. Gitu. Lain kebangga bowek, oi anak lima lah, gomi, lain dia bowek kita masalah amanah. Didik gitu. Sehingga katakan, padahal kamu tahu anak itu adalah amanah. Orang yang tidak amanah itu adalah pengkhianat. Sementara pengkhianat tidak layak untuk di surga. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Anak atau mertua anak sama-sama anak neraka jemaah sekalian. Coba ruginya kita kalau gitu, Pak. Jadi kira-kira mana gambaran kita oleh tampu pesubuh sih, ya kalau nanti sebagai gambaran atau enggak tampu pesi di sini pesubuh mu papu anata rodu langsung biasa sama-sama. Anu saya cari malu anak kasih ade kami lo Tuhan. Lain kasih ade deh. Dengarannya sama pala kasih sat anak kita sehingga anak kita tidak pernah lagi sholat subuh. Bukti kasih sayang kita terhadap anak-anak kita adalah ketika kita membangunkan anak kita untuk sholat subuh. Nah itu jemaah sekalian, anak adalah amanah. Jangan pernah kita biarkan. Makanya kemarin itu, kalau kita lihat sekarang itu sigi-sigi. Makanya kalau ada bicara di depan anak muda di sekolah dan sebagainya, maka sering katakan anak muda, gomido saat akhir kemudian dikapota ada sambian anu bae, dikapota ada tanao, dikapota ada beribadah sebab yang bisa melakukan ibadah dengan sempurna itu hanya di waktu-waktu muda seperti kali ini. Au sambil anu bawa itu lah betul-betul punya orang wajar lalu deh. Tetapi bagi anak muda Pak, Allahu Akbar, wah selalu rombong enggak, rokok, rombong, sujud, selalu benar. Nah itu, dan tua ya, tapi dimaklumi Pak, sehingga kayak mana, selagi masih kuat ini gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kayak Nabi gini, idza maridal abda aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Ya, warasi pendeta ada rumah kan, termasuk dari tua gini. Waktu itu mau untuk sampean atau misalnya gini, kalau kita sakit, uzurlah, maka Allah akan melihat seperti apa? Supu si pendeta, laureus pendeta, sehingga kita waktu itu kita beramal dengan sesempurna mungkin, maka amalan yang kita dilihat nanti adalah amalan di masa-masa kita kuat kita itu. Mau bertenggur wanita, itu rumah mereka. Dia jamaah sekalian. Orang puasa, kalau orang puasa, mudah lo hukum nanti Ustaz. Betul puasa itu ketua gini, iya, dari namanya uzur. Nah, nanti dia itu adalah akan dilihat bagaimana di masa mudanya. Terus masa mudanya tidak puasa Ustaz. Berarti siapa yang tidak puasa lo? Dia kalau nggak tengok tidak puasa, apalagi konsum muda kan itu. Maksudnya begini teman sekalian, mantap terangkan lagi. Selagi masih kuat, masih lapang, gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang lainnya gunakan dengan maksiat. Karena nanti Allah akan melihat kemaksiatan kita. Kalau nanti kita sakit, suku pendeta, berarti pendeta, Allah akan melihat masa-masa kuat kita. Dan masa kuat kita kalau digunakan untuk maksiat, maka Allah akan mencatat bahwa ada pada tengok saya nampak sih ini. Dia tengok nampak sih, oke, tengok dulu, Kan itu maksudnya. Jadi hati-hati jemaah sekalian, makanya sering ada wanti-wanti kita muda, termasuk kita semua ini masih sehat-sehat ini, gunakan yang sebaik-baiknya jemaah sekalian. Nah terakhir, tadi pertama ada Neva, bagi kita semua terutama anak-anak senantiasa membacakan Al-Quran. Doa kedua, doa. Kalau ulama kan, ketika ada orang anak yang semasa hidupnya ini atau di masa hidup ini senantiasa berdoa kepada orang tuanya setiap kali waktu sholat, setelah sholat, gori sampai sampai fardu baca doa, gori sampai sunnah baca doa. Itu sejatinya belum cukup sebenarnya jemaah sekalian untuk membuktikan baktinya kepada kedua orang tuanya.
Apalagi uti doa baik. Dekone anak mah doa terus ke, sampai dia wati pun cincau na. Apalagi tidak berdoa. Makanya berdoa, kita berdoa. Minimal Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Iya, setiap doa, setiap boleh sembahyang. Kemudian maka tolongnya akan dia baca Qur'an, kemudian baca doa. Ana Nefa, kalau kita sudah meninggal orang tua kita, tentu warga boleh nggak iman pendek, tapi lambat-lambat mana. Tugas kita sebagai anak-anaknya melanjutkan itu silaturahim dan sekalian. Maksudnya adalah ke, awalnya nggak tahu itu pendek, lawak kasrah bu, ayo lebih pagi. Sebab mereka awal lawak kasih pendek anak kan, nggak pakai balik kan, ira anai. Diubah mo pinay na rewan sa taho-taho na inon may puwa nawa awi ako bongi nawa awi ako hano. Nah itu kan taho. Ang helabi kondisi orang di alam kubur itu tergantung dari persaksian orang yang masih hidup. Dan guys itu bahwa amalnya itu taho ditetapkan oleh Allah Pak. Tidak mungkin na misalnya dari hano iyo anay amal itu sampah kalau dia nggak topa juga nggak tahu ini. Kan gitu, tidak mungkin. Pasti akan orang itu mengatakan baik orang tua kita itu. Itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, ragu-ragu mata sekolah sampaikan ke kepala mata sampaikan. Kali ini adalah hadis. Lau lamba rate tomat tua. Nagingnya Nabi cuma sekalian. Manzara qabra abawaihi au ahdihima fi kulli jum'atin gufira lahu wa kutiba birran. Cow anak malau lambara de doma tuana kedua-duanya abawaihi kedua tuanya au ahadihima ataupun salah satunya karena para jambu Jumat semua inampuan kami kemampuan fi kulli jum'atin pada setiap hari Jumat kutiba lahu maka gufira lahu maka dia diampuni dosa-dosanya anak ini kita, misalnya kalau kita nanti datang menjalani keperluan kita, bakuti babiran dan kita ditetapkan sebagai anak yang berbakti. Deh, polong dete, doerade lah buat do di neta teseke, neta buat kita tentu awalade, kalau do awalade kan neta serang neta, ya. Nah ternyata pala setiap hari Jumat jamaah sekalian. Doma tuan mereka menghormati ka nangina au pala sanaknya terutama anak-anaknya itu mamai lamba narade ka dari pintu gerbang rade ka. Au jadi au pintu gerbang rade ka nangina au perana aja mas kalian. Sehingga wara pala doma salam. Nanti salam tadi sekali kita mau belajar. Assalamualaikum ya al-hadiyah minal mu'minina wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah kan itu. Nah, gu salam derajat ga, lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di rumah gitu deh. Sama tuh sampai derajat waalaikumsalam, dia tidak boleh lagi. Jadi salam lu derajat ga itu tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Hafalnya kita. Hafalnya kita. Nah, dari si kursus lihat. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Hafal tadi. Insyaallah. Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlad diyar. Doa. Atau harus murinya itu dia mana? Anak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doa deh. Nanti Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal mu'minina wal muslimin. Tahu lah sudah Pak. Karena kita memang tujukan kepada yang kita mau salam itu adalah orang yang beriman saja kan, tidak termasuk orang kafir. Oke? Apa dulu? Nah, assalamualaikum ya dia atau assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minina wal muslimin. Tahu lah sudah Pak. Lalu dengan kaki kanan. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan salam seperti itu, orang itu melihat cowok akah, dia bilang ya cowok akah. Gaya ada kah? Anak toya kali. Tapi ternyata yang salah itu adalah bukan anaknya. Lain anak, lain dari itu lah. Ya. Gaya itu tuh tua ke. Ale dia sabar ubah.
Ampo jelas sigi ini misalnya subuh. Iya, ampo bisa sigi ini. Iya. Wate baru tuai, assalamualaikum ya hadiah. Anu coba kali, oh tanda lainnya. Akhirnya, wad umah kan nih, ampo hoi gitu. Kebiasaan kan tadi hoi itu aga. Akhirnya dan sebagainya. Pokoknya dokternya deh, husnuzon pak. Berprasangka baik terhadap kita ini, anak ini. Depan anak kita malu boga. Ya. Kemudian begitu terus. Orang tua itu menunggu dengan harapan yang datang itu anak atau sanatnya, suami atau dan istrinya atau sebagainya. Intinya yang paling ditunggu-tunggu adalah anaknya. Anaknya yang paling ditunggu-tunggu. Kemudian ternyata waktu hari Jumat ini sudah mau habis. Awalnya di maghrib ya, dari maghrib di hari Jumat ya, kenampuy ya waktu Jumat ya. Datanglah orang terakhir sekali. Assalamualaikum ya ahadiyah minal mu'minin wal muslimin seterusnya. Ternyata yang datang itu adalah bukan anaknya. Kecewa tua kita jamaah sekalian ya. Orang tua kita akan kecewa. Dia mengatakan, "Au rawi anak rabe." Minggu ma ulu timaina. Vura ma ulu timaina. Mbak ma ulu timaina. Tolong mbak timaina rabe ni. Au sibuk dah. Dede pula kecewa orang tua kita jemaah sekalian. Kecewa orang tua kita. Tetapi ketika justru sebaliknya yang datang anaknya, oh dia bahagia dong tua dede jemaah sekalian. Itu yang dia tunggu-tunggu. Waktu butuh doa ya deh. Apalagi anaknya anak lompuan, anak oke. Oh selamat deh, anak deh. Assalamualaikum dia. Menurut timur kita pasti doa ya anak. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala, kalau misalnya bapana ala hadzal mayyit pehwe dengar doa tuana, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Nah ina nasi Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala hadzal mayyit pehwe dengar doa tua siwena, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Luar biasa. Tetapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan seperti itu kalau hari ini kita acu tak acu. Tidak pernah kehilangan, tidak pernah rombongan sampai subuh. Tidak mungkin lah. Karena sejatinya itulah yang kita butuh nanti jemaah sekalian. Itu kita butuh. Terutama kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada anak kita. Udah orang yang tahu anak boto. Ya, makanya sampai-sampai ulama itu mengatakan kalau kamu punya anak, jangan pernah kamu bawa kepada orang lain untuk anak kita belajar membaca Al-Quran, tetapi kitalah yang mengajarkannya untuk membaca Al-Quran. Artinya, kumandai dulu tua, untuk belajar membaca Al-Quran, dari baru satu kebaikan. Maksudnya jemaah sekalian, supaya kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada kita itu nanti menjadi aset kita, Pak. Man dalla ala khairin falahu ajrun misli fa'ilihi. Coba menunjukkan suatu kebaikan kepada anaknya, kepada siapa saja, lalu dilakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala persis pahala orang yang melakukan itu. Coba, Pak. Kalau kita punya anak, nanti kita ngaji. Setiap orang yang ngaji, berarti setiap itu juga kita mendapatkan pahalanya, Pak. Tetapi kalau justru kita serahkan pada orang lain, anak kita membaca Al-Quran, anak kita dapat pahala, yang dapat pahala juga adalah orang yang telah mengajarkannya. Rugi, Pak. Padahal anak kita itu adalah aset sejatinya bagi kita, aset benda kita. Malah jangan sebaliknya. Kadang tahu anak semakin botoran semakin pusing. Wah, itu bencana, itu masalah yang bencana. Sehingga kata kuncinya, khawatirlah, jemaah sekalian, khawatirlah. Dahulu itu ada berita, ketika hari ini anak-anak kita tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, khawatir mengenai itu. Air pun panas di Cimaklaiga, newa sekolah tapi bencombi, apalagi newa di sekolah-sekolah macam-macam riba, di main dosa dan sebagainya, mentang-mentang foto gaji nah, mentang-mentang edan buat itu tidak mesti akan, padahal dari riba semua. Ya, anak ini tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa berkata terbaik.
kita diam-diam saja, oh ngena ain-ain jamaah sekalian. Dan tuduh orang-orang tua seperti ini jamaah sekalian. Nah oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, mari kita ajak serta anak-anak kita di dalam melakukan kebaikan. Tara. Nah juga aku belum padahal. Nah isi mata dah hanwali. Ya dari dari Solo. Nah, dalam poin cara terus matanya. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala udah. Nah insyaallah boleh singgah hebat deh. Pokoknya aman dia ke tiwal lucu. Pokoknya full gas boleh singgahi dasalatif. Nah jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi ya bekal kita lah. Terutama itu dari kebaikan jamaah sekalian, anak kita. Jangan pernah kita biarkan. Karena itu adalah amanah tanggung jawab kita. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diamankan tadi, mari kita sama-sama berdoa. Terutama bagi almarhumah Hajjah Siti Kalisom binti Haji Idris. Jadi Mada minta agar beberapa saat ini kita betul-betul fokus. Kita berharap bahwa doa yang kita panjatkan ini adalah doa yang benar-benar diterima sama Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita betul-betul fokus. Mana di HP Hadi Samporo merongko ya aing penhinti selama doa ya. Mari kita awali doa ini dan kita membuka pintu langit agar segala hajatan kita dijawab Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususan liruhiha abadika Hajjah Siti Kalisom binti Haji Idris birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa akrim nuzulaha wa wa'si madakhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khataya kama yunakka sawbul abyadu minad danas wa abadilha daran min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha wa adkhilhal jannah wa adkhilhal jannah wa adkhilhal jannata wa'idha min azabil qabri wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma fir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dhakrina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fahyil iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala islam. Rabbana hab lana minas salihin
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأن أصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala.